Hari ini Zara benar-benar tidak mau keluar dari dalam kamarnya, sehingga membuat kedua putrinya keheranan. Nek, kenapa Bunda mengurung diri terus di dalam kamar? Bunda sakit? Tanya Maura. Aku ingin melihat Bunda. Ucap Akila dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Sabar ya anak-anak, nanti kalau kondisi Bunda kalian sudah membaik, baru kalian boleh melihatnya langsung. Ujar Nyonya Jelita. Baik Maura dan Akila, keduanya mengangguk patuh. Sedangkan Nyonya Jelita terus memantau keadaan menantunya, ia pun sempat berpikir jika menantunya sedang ngidam, mengingat kondisi Zara sama persis saat dirinya mengandung putranya. Semoga saja itu adalah benar, kalau Zara sampai hamil, aku sangat bahagia sekali. Ucapnya dalam hati. Sedangkan Zara merasa ada yang aneh pada tubuhnya kali ini, ia sering sekali mengalami rasa pusing, mual dan cepat lelah, pikirnya mungkin efek dirinya jalan-jalan ke Bali kemarin. Kenapa tubuhku menjadi seperti ini? Baru kali ini aku merasakan hal seperti ini, sungguh aneh. Cakapnya dalam hati. Entah kenapa ia sangat menginginkan sesuatu, dan rasanya sudah berada di ujung lidah, Zara pun bergegas menghubungi suaminya, karena baginya hanya suaminya yang selalu bisa ia andalkan, dan Zara pun sebenarnya merasa heran. Saat tahu istrinya yang menelpon, Saga bergegas mengangkat panggilan telepon tersebut meskipun saat ini dirinya sedang melakukan meeting dengan para pemegang saham. Iya sayang, kamu kenapa menghubungiku? Tumben sekali. Aku ingin makan siang bersamamu, nanti kau pulang dan bawakan aku sebungkus ketoprak, aku ingin memakannya bersamamu, yang pedas ya mas. Pintanya lalu sambungan telepon pun terputus begitu saja. Halo sayang, aku tidak tahu makanan ketoprak itu seperti apa. Hei, kenapa teleponnya terputus? Ucapnya cukup nyaring sehingga membuat seisi ruang meeting mendengar apa yang ia katakan barusan, bahkan ada beberapa orang yang menahan rasa ingin tertawanya. Sedangkan John, ia hanya menepuk jidatnya akibat ulah tuannya. Ya ampun, masa tuan tidak tahu makanan ketoprak? Biasalah orang kaya, mana kenal makanan seperti itu, cek. Keluhnya dalam hati. Saat Saga menutup panggilan teleponnya, ia mengedarkan pandangannya ke arah sekitar ruang meeting, di mana para pemegang saham menatap aneh ke arahnya. Seketika Saga merasa malu jadinya. Ini semua ulahmu sayang, kenapa juga kau memintaku mencari makanan aneh seperti itu? Kemana aku harus mencarinya? Apakah makanan itu enak? Dari namanya saja sudah meragukan, Hufet. Batinnya mulai bingung. Setelah meeting selesai, Saga bergegas pergi bersama John untuk mencari makanan yang diinginkan oleh istrinya, entah kenapa Saga merasa ada yang aneh dengan istrinya yang bersikap tidak seperti biasanya. John, apakah makanan jenis ketoprak itu enak? Baru kali ini aku mendengar nama makanan seperti itu, setahuku nama ketoprak adalah sebuah peragaan seni yang memiliki genre humoris. Tapi memang ada makanan jenis itu tuan, di kota Jakarta ini banyak kok yang berjualan. Jawabnya sambil fokus menyetir dan mencari penjual ketoprak di pinggir jalan. Dan akhirnya John menemukan sebuah gerobak penjual ketoprak, ia pun segera memesannya satu porsi untuk tuannya. Kemudian Saga membuka kaca mobilnya. John, jangan lupa buat yang pedas, karena Zara yang menginginkannya, bilang jangan sampai lama. Teriaknya ke arah John yang sudah berada di depan gerobak. Siap tuan. Jawabnya singkat. Setelah ketoprak selesai dibuat dan dibungkus oleh kertas nasi, Saga malah menelan salivanya. Hei John, kenapa dibungkus seperti ini sih? Ini kan tidak higienis. Kali ini Saga malah komplain. Sudahlah tuan, emang rata-rata yang menjual ketoprak di pinggir jalan ya seperti ini bungkusannya, memangnya tuan pengennya dibungkus kayak gimana? Ya pakai tempat yang lebih bagus lah, gak seperti ini. Apaan ini? Rasanya aku tidak sanggup untuk memakannya, yang ada nanti perutku terserang bakteri yang mematikan. Mendengar tuannya berkata seperti itu,
John hanya bisa menghela nafasnya sejenak. Kalau makanan ini banyak bakterinya, gak mungkin sampai pembeli antri begitu. Kalaupun bisa membuat orang mati gara-gara makanan ini, mungkin si abang penjual ketoprak sudah masuk bui, Tuan. Anda ini ada-ada saja, sudahlah Tuan, Anda sudah tidak banyak memiliki waktu lagi, apa mau nanti istri Anda marah gara-gara makanan yang dimintanya sampai telat. Kali ini John sengaja menakuti tuannya. Ais, ya sudahlah, sekarang kita bergegas pulang ke rumah setelah itu kau boleh kembali ke kantor, dan jam 3 sore, aku akan segera kembali ke kantor karena akan ada pertemuan dengan Mr. Shin dari Korea yang sengaja berkunjung ke perusahaan. Baik Tuan, jawabnya sambil mengangguk. Sekitar 30 menit, akhirnya Saga tiba di kediamannya dan sesuai dengan instruksi, John bergegas kembali ke kantor. Kali ini Saga sudah tidak sabar untuk segera menemui istrinya. Saat dirinya akan menaiki anak tangga, Saga mendengar kedua putrinya tertawa terbahak-bahak. Saga pun penasaran dan akhirnya mengintip di balik jendela. Rupanya ada ibu mertuanya telah datang, dan mereka sedang asik mengobrol sambil merangkai bunga di taman belakang bersama mamahnya dan kedua putrinya. Lalu Saga pun tidak ingin mengganggu aktivitas mereka yang sepertinya sangat menyenangkan itu. Ia pun bergegas pergi menuju lantai 2, dan pastinya Zara sudah menunggunya di sana. Setibanya di depan kamar, Saga mulai mengetuk pintu dan tanpa menunggu waktu yang lama, Zara langsung membukanya. Tiba-tiba Zara memeluk erat suaminya. Padahal dari kemarin ia enggan berdekatan dengannya karena merasa jika suaminya itu bau dan membuatnya merasa mual, otomatis Saga senang bukan kepayang, ia pun membalas pelukan istrinya. Apakah aku sudah tidak bau lagi, sayang? Tidak mas, malah kau begitu harum gak seperti kemarin. Jawabnya masih dengan posisi memeluk suaminya. Syukurlah kalau begitu, oh iya aku sudah bawakan makanan pesananmu. Ujarnya sambil memperlihatkan tentengan kresek berwarna putih. Zara pun segera meraihnya dan mendekatkan bungkusan tersebut tepat mengenai indera penciumannya. Wah, wangi saus kacangnya membuatku ingin segera mencicipinya. Ya sudah ayo kita makan sama-sama di dalam. Tadi aku sudah meminta Art untuk menyiapkan piring, jadi pas Mas Saga pulang gak perlu repot ke dapur. Zara benar-benar sudah mempersiapkan semuanya dan dia benar-benar sangat menginginkan makanan tersebut. Ketika bungkusan itu dibuka dan dipindahkan ke atas piring, kini giliran Saga yang merasa mual mencium aroma saus kacang, karena sedari dulu dirinya tidak menyukainya. Berbeda sekali dengan Zara yang merupakan salah satu pecinta saus kacang. Kemudian Zara mulai mengaduk-aduk makanan tersebut sehingga saus kacang tercampur rata dengan lontong, tauge dan juga bihun. Kemudian Zara mencoba menyuapi suaminya terlebih dahulu. Ayo mas, buka mulutmu. Kau saja dulu yang memakannya sayang. Aku maunya kamu dulu, apa kamu gak suka aku suapi? Tanyanya menjadi merajuk. Bukan seperti itu sayang. Duh kenapa kau menjadi salah faham begini sih, baiklah aku akan memakan makanan ini. Dengan terpaksa Saga membuka mulutnya lebar-lebar dan 1 sendok ketoprak mendarat dengan sempurna di dalam mulutnya, perlahan Saga mulai mengunyahnya, semula ia kira makan tersebut tidak enak, ternyata setelah ia mencobanya, kenapa terasa lezat sekali. Gimana, enak gak mas? Tanya Zara penasaran. Ia pun fokus memperhatikan suaminya mengunyah. Enak sayang, sekarang giliran kamu ya. Zara pun mengangguk senang. Kini keduanya memakan ketoprak tersebut dengan saling menyuapi sampai-sampai ludes tak tersisa. Wah, ternyata lezat juga makanan ini. Puji Saga yang tadinya ia takut memakan ketoprak, pikirnya akan banyak bakteri di dalam makanan tersebut. Nanti besok-besok belikan lagi ya mas. Pintanya tersenyum senang. Saat Saga memperhatikan mulut istrinya, ia sempat tertawa geli karena di bibirnya penuh dengan saus kacang yang belepotan. Sayang, tuh lihat bibirmu penuh dengan saus kacang.
Tunjuk Saga ke arah mulut istrinya. Zara pun buru-buru mengelapnya, namun tindakannya kalah cepat dengan suaminya, kini Saga malah mati. Ish, Mas Saga nyebelin, bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Lah, memang ciuman barusan rasanya saus kacang sayang. Zara pun langsung menutup kedua telinganya, ia enggan mendengar kata-kata seperti barusan, wajahnya malah menjadi bersemu merah. Ais, dasar suami mesum. Keluhnya dalam hati.